Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat guru-guru yang sempat hadir pada hari ini. Baiklah, jadi pertama-tama saya mohon maaf karena berdiri di depan Bapak dan Ibu. Saya di sini berdiri bukannya saya yang lebih pintar, tapi ini kita juga akan menyampaikan hasil pengalaman kami selama 3 bulan berturut-turut tentang pelatihan pembelajaran mendalam. Dalam pelatihan pembelajaran mendalam ini ada 5 modul, jadi kami sudah bagi sama Ibu Haji. Ibu Haji 3 modul dan saya 2 modul. Kalau Ibu Haji modul 1 sampai 3, kalau saya modul 4 dengan modul 5. Kalau modul 4 membahas tentang kepemimpinan dalam pembelajaran mendalam. Ya, jadi kalau kita sebagai kepala sekolah tentu kita memimpin sekolah kita, yang mana dalam kepemimpinan dalam pembelajaran mendalam ini ada 6, yaitu pertama praktek pedagogis, yang kedua kemitraan, yang ketiga lingkungan belajar, kemudian yang keempat pemanfaatan digital, kemudian yang kelima adalah strategi apa yang akan kita lakukan, kemudian yang keenam adalah membuat program. Ya, kita mulai dari pertama. Ya, ini yang itu. Ya, gampang. Ya. Yang pertama kepemimpinan dalam praktek pedagogis. Ya, kita sebagai kepala sekolah, ya, sebagai pemimpin, kita anjurkan kepada guru-guru kita supaya melaksanakan dalam mengajar itu yang dinamakan dengan pembelajaran mendalam. Ya, pembelajaran mendalam menekankan praktek pedagogis yang mampu mendorong peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara aktif, kolaboratif, dan bermakna. Tugas kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran mendalam harus memastikan bahwa guru mengetahui cara menyusun pengalaman belajar dan tantangan, menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat murid yang beragam. Iya. Kemudian dalam melaksanakan pedagogis itu sudah dijelaskan Ibu Haji bahwa dalam pembelajaran mendalam itu ada prinsip pembelajaran, ada yang dinamakan dengan pengalaman belajar. Dalam prinsip pembelajaran mendalam itu dimulai dari berkesadaran, kemudian bermakna, kemudian menggembirakan. Jadi guru itu dalam melaksanakan proses pembelajaran, kita sadarkan siswa kita atau murid kita untuk memulai pembelajaran supaya caranya misalnya kita beri motivasi. Kemudian bermakna. Bermakna itu artinya dalam melakukan proses pembelajaran mendalam, ya, kita harus materi kita itu harus kita sesuaikan dengan kehidupan nyata, kehidupan anak-anak kita setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah menggembirakan. Menggembirakan artinya ya bukan ketawa-ketawa, tapi kita sebagai guru itu menciptakan suasana yang
Iya. Kalau modul 5 membahas tentang penyusunan perancangan dan implementasi inquiry kolaboratif secara terstruktur. Itulah kaitannya dengan pembelajaran modul 4 tadi. Yang terakhir adalah menyusun program. Tentu Bapak dan Ibu sudah lebih paham apa itu yang dinamakan dengan inquiry kolaboratif. Ya, karena itu adalah bahasa Inggris. Kalau tidak salah, kalau inquiry itu artinya oh. Iya. Ya, saya ulang, inquiry kolaboratif. Ya, inquiry kolaboratif. Kalau inquiry, tentu Ibu atau Bapak sudah tahu apa itu inquiry. Barangkali ada yang lebih tahu apa itu inquiry. Ibu Kaidah. Iya. Kalau inquiry itu semacam pengamatan, penelitian atau menganalisis. Kalau kolaboratif kita sudah tahu semua. Kolaboratif itu adalah kerjasama. Ya. Jadi ini program bukan hanya sebagai kepala sekolah yang mengerjakannya, tapi kita kerjasama dengan guru, kerjasama dengan siswa, semua yang ada di sekolah kita. Bisa juga kita kerjasama dengan bermitra dengan masyarakat yang ada hubungannya dengan program kita. Ya, selanjutnya. Oh, maaf, salah, ada yang salah hurufnya. Ya, nah inilah pengertian inquiry kolaboratif, pengertian sebenarnya. Ya, jadi inquiry kolaboratif adalah proses refleksi bersama yang melibatkan pendidik dalam menganalisis pembelajaran, mengembangkan praktik baru dan meningkatkan hasil belajar murid. Ya, adapun tahapan inquiry kolaboratif, tahapannya kita mulai dari assess. Ya, dalam melaksanakan inquiry kolaboratif itu kita mulai dari assess, kemudian desain, kemudian implementasi, dan yang terakhir adalah measure, reflect, dan change. Iya. Ya, sekarang kita akan bahas mulai dari yang pertama, apa itu yang dinamakan dengan tahap assess. Tahap assess ini terbagi atas 3. Yang pertama, kita mengidentifikasi kebutuhan. Ya, jadi yang pertama kita lakukan, kita panggil guru kita, semua yang ikut dalam program itu, kita cek apa kebutuhan yang kita perlukan dan dalam melakukan program tersebut. Kemudian yang kedua, tantangan. Tantangan ini kita tentukan juga dalam melaksanakan program yang telah kita susun. Kira-kira apa tantangan? Misalnya saya pada waktu melaksanakan program saya ada tantangan karena pemanfaatan tanah liat. Semua guru UPTSD Kolo-Kolo belum bisa membuat gerabah. Maka itulah tantangannya, sehingga kami bermitra